warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita berdapatan di kesempatan kali ini di program kita yaitu Bapak Panderan yang kita gelar saban hari Senin, dan tentu saja kita menghadirkan narasumber-narasumber yang paling tidak bisa membawa manfaat kesan kita seberataan. Nah, di kesempatan kali ini ada topik yang kita bahas yang berdekatan sekali dengan Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Kurban biasa sebut orang. Nah, di Hari Raya Kurban tentunya banyak sekali kegiatan-kegiatan. Salah satunya adalah bagaimana caranya kita untuk merobohkan sapi di saat Idul Adha nanti. Nah, sepanjang kali ini kita hadirkan dari Juleha. Nah, kita ingin tahu apa Juleha itu, dan tentunya juga kita hadirkan sepanjang kali ini ada Pak Bahruni. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Nah, ada Pak Rahmatullah. Assalamualaikum, Pak. Nah, Pak Ardi. Wah, ini udah siap-siap nih nampaknya, Pak. Nah, untuk yang ada di rumah, kami beri kesempatan untuk Anda nantinya untuk bergabung melalui telepon kami 0812 503 1009. Anda pergunakan nomor telepon itu terlebih dahulu. Nantinya Anda bisa bergabung menanyakan apa saja. Terutama kami membuka telepon, jadi tidak melalui WA tapi melalui telepon. Jadi sekali lagi Anda bisa telepon nanti di 0812 503 1009. Kita ingin ke Pak Rahmatullah yang katanya lebih akrab bisa Pak Mujib gitu ya, Pak. Pakai mic, Pak. Langsung saja, Pak. Udah hidup? Baik. Oh, ya. Nah, ada hidup. Nah, Pak Mujib, kita ingin tahu dulu, kita kan hari ini topik yang kita bahas adalah mengenai manajemen ibadah kurban. Betul. Nah, ini berkaitan dengan Juleha ini apa, Pak? Termasuk manajemen ibadah kurban ini, Pak? Baik, jadi kita kan pada hari ini mendekati ya, mungkin sekitar 3 atau 4 hari lagi, 4 hari lagi mendekati dengan ibadah kurban. Maka dari itu penting juga lawan kita seberataan tentunya mengetahui seluruh daripada apa saja yang terlibat dalam kegiatan ibadah kurban itu. Nah, di antara yang perlu kita ketahui yaitu terkait dengan masalah sembelihannya. Nah, jadi sembelihannya, maka dari itu pada hari ini insyaallah mungkin kita akan berpapanderan tadi terkait dengan kayak apa cara menyembelih sapi itu supaya sapi itu tidak merasakan sakit. Nah, dan juga kayak apa merabahkan sapi supaya sapi itu tidak cedera. Karena biasanya kan yang biasa terjadi kita di masyarakat sapi itu model kayak seolah dijadikan bahan keroyokan. Nah, jadi di Juleha, di perkumpulan juru sembelih ini itu dilajari kayak apa supaya sapi itu kada berkeroyokan. Karena kalau misalkan berkeroyokan limbah itu ditindihi nang menindihi mohon maaf gana-ganal kayak tahun ulun ini kan biasanya rame, Pak. Rame dudukan di atas sapi. Nah, dudukan ya kan. Dudukan di atas sapi, misalkan ada yang menduduki di batis, habis itu batisnya pulang pakai kayu ulin 12 kali 10 habulagan. Nah, itu kan kalau dari segi kesejahteraan hewan itu termasuk menyakiti. Bahkan di dalam hadisnya kan disebutkan innallaha katabal ihsana ala kulli syai', sampai hadis yang bunyinya fa idza qataltum fasil qidlah wa idza dzabhtum fahsinu dzibah. Kita dianjurkan untuk melakukan proses penyembelihan itu dengan ihsan. Artinya jangan sampai melakukan sesuatu yang terlihat sangat untuk menyakiti hewan tersebut. Nah, seperti itu. Jadi kalau yang ada di masyarakat saat ini kita tidak boleh menyatakan salah, bukan tapi salah. Karena mungkin ketidaktahuan dari mereka bagaimana sebenarnya merobohkan sapi untuk disembelih itu. Nah, berarti Juleha ini akan mengajarkan gitu, Pak. Betul. Dan alhamdulillah kan kita sudah beberapa kali mengadakan pelatihan. Ada yang skalanya kemarin juga terakhir kita mengadakan di Banua 6 di Hulu Sungai Selatan, itu pesertanya Banua 6 dan barusan tadi yang kami di tingkat wilayah mengadakan kan di Masjid Raya Sabilul Mutadin, dan juga ada kemarin yang dari DPD Banjarmasin juga mengadakan, DPD Kabupaten Banjar juga mengadakan. Karena alhamdulillah Juleha ini itu sudah berdiri 12 kabupaten kota di Kalimantan Selatan. Berarti sudah ada 12 kabupaten kota nih, Pak. Kalau kan kita ada 13 lah. Nah, insyaallah Tabalong, yang belum itu Tabalong. Insyaallah nanti setelah Lebaran Idul Adha menyusul. Nah, Pak, kita ingin flashback lah ke belakang dulu. Kenapa, Pak, sampai ada
wacana berdirinya Juleha ini, Pak? Oh ya, betul. Nah, jadi berdirinya Juleha ini, kalau kita di Provinsi Kalimantan Selatan kan baru 1 tahun tuh. Jadi kalau untuk pimpinan pusat kami itu, berdirinya Juleha itu termotivasi karena melihat, biasanya kan ada tuh beredar video-video tuh. Nah, setelah kurban ada yang mohon maaf ditendang sapi, ya kan? Terus ada juga yang dihagai sapi, ya. Sapinya buka, atau ada juga yang berkenaan dengan proses penyembelihannya gagal. Iya, ada yang kada bisa memotong kah, atau misalnya ya boleh kita katakan gagal. Nah, maka ketika itu pimpinan pusat kami, nama beliau adalah Ustadz Ali Subarkah dengan Ustadz Ismail Huda di Jawa Timur, Gresik, pada itu berkumpul memikirkan nih gimana caranya, kalau kayak apa caranya nih kita nih supaya kita tuh malah jadi orang memadahi orang supaya nang inya selamat gitu kan, yang begawinya selamat dan sapinya juga ada tersiksa seperti. Nah, ternyata alhamdulillah pada waktu itu di saat haul Habib Abu Bakar Gresik di musyawarahkan seperti itu, dan alhamdulillah pada saat ini sekarang sudah berjalan atau berdiri 24 provinsi di Indonesia. Di Indonesia, Bala. Berarti karena awal mulanya itu karena melihat hal-hal yang membuatnya nyaman gitu, Bala. Nyaman. Ini modelnya tuh karena pendiri kita ini memang orang yang memiliki perhatian luar biasa. Kalau bahasa Banjar kan, kalau orang akademisi perhatian biar orang aku juga. Biar tendang sapi aja. Lain aku juga. Tapi ini kan istilahnya untuk kemaslahatan seberatan gitu, Bala. Jadi nyaman akhirnya ketika ini loh cara yang bujur. Ini yang ini. Nah, kenapa Pak baru setahun di sini, Bala? Di mana? Di Kalimantan Selatan. Oke. Kalau di yang biasa diadakan masyarakat itu pasti sudah ada biasanya. Cuma ketika di Kalimantan Selatan baru tahu kan perjalanannya itu dari pusat biasanya kan ke sana kemudian alhamdulillah terkait kemarin itu kenapa jadi baru 1 tahun karena ada sedikit kendala untuk menghadirkan. Nah, seperti itu, menghadirkan dari pimpinan pusat untuk diresmikan di Kalimantan Selatan seperti itu. Berarti kan itu harus ada pelatihan terlebih dulu pada beberapa anggota. Berapa lama Pak mulai pelatihan ini bedanya kita di Kalimantan Selatan. Kita di Kalimantan Selatan ini yang bergabung itu adalah emang orang-orang yang sudah menjadi praktisi. Nah, yang mana mereka itu juga memiliki kepedulian tadi, perhatian tadi. Nah, seperti kan teman ulun ini juga termasuk pembimbing atau oleh katakan guru juga Bang Ardi ini, beliau kan praktisi di RPH yang setiap malamnya menyembelih sapi di RPH. Dan beliau pun juga tergerak hatinya ketika melihat orang yang menyembelih itu seperti kalau bahasa kami itu membiola, Pak. Nah, lambat gitu. Nah, beda kan dengan beliau. Kalau beliau itu boleh dikatakan seperti secepat kilat lah, lebih terpotong. Nah, seperti itu terpotong dan selesai. Nah, jadi ada perhatian. Jika seandainya tidak ada kepedulian kan tidak pasti biar orang-orang kan seperti itu. Nah, alhamdulillah jadi kita di Kalsel tidak memerlukan pelatihan yang lama untuk mendirikan kepengurusan karena latar belakang dari kepengurusan itu emang adalah orang-orang yang menjadi praktisi. Salah satu kan yang belum ceritakan sebelum tadi adalah Pak Anang kan, juga beliau termasuk daripada kepengurusan kita di Juleha seperti itu. Iya, jadi ini kan orang-orang yang sudah paham gitu, yang mengerti bahwa sapi harus diapai gitu kan. Berbeda dengan orang yang di kampung kan, ketika bawa puluh-puluh itu orang kita pikirkan kan puluh-puluh nih yang melakukan itu. Nah, kalau tadi kan sudah ada 1 tahun lah katakanlah, tapi sudah banyak pula yang tergabung termasuk 12 kabupaten kota. Sudah yang melakukan ini. Nah, Pak, dalam waktu melakukan katakanlah pelatihan sampai dengan praktiknya itu tuh ada kendala lah Pak kira-kira? Terkait dengan melakukan praktek itu terkadang seperti inilah, karena kita ini mengubah kebiasaan masyarakat, itu terkadang kendala. Ada sedikit bagian ya mungkin seperti itu ya. Tapi ternyata setelah kita baca literasi yang ada di dalam kitab Sabilul Muhtadin yaitu susunan Syekh Ahmad Aras Al-Banjari, ternyata ilmu di Juleha ini bukan ilmu yang baru gitu. Iya, bukan ilmu yang baru. Ketika kita baca literasi, ternyata Datuk Kalampayan pun di dalam kitabnya Sabilul Muhtadin, beliau juga mengajarkan sama seperti Juleha. Tidak mengajarkan yang namanya tadi kita biasa di kampung sapi ditindih bersepuluh lah. Nah, makanya Pak, alhamdulillah ini insyaallah mungkin mudah-mudahan setelah
Idul Adha atau sebelum Idul Adha ini, Ulun ada menyusun satu buku dengan judul Juleha Perspektif Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Nah, karena ternyata setelah kita baca yang dikumpulkan beliau dalam kitab Sabilul Mu'min tadi itu, ternyata ilmu Juleha ini ilmu bahari gitu nah. Kadang ilmu nang hanyar saja. Cuma karena diterapkan pala. Betul, karena mohon maaf kebiasaan kita ya, kebiasaan kita ketika kita mau melakukan sesuatu itu jarang bertakun pertama kan. Nah, melihat panitia masjid si B itu pinarami mengadakan, maka panitia masjid si C juga mau ikut-ikutan tanpa bahasanya tuh betakun-takun, balalajar, betul seperti itu. Yang penting sapinya rabah jalan. Yang penting sapinya rabah, tak potong sudah dagingnya kawa dibagi. Nah, itu aja. Tapi tadi itu seperti Pak Rahmatullah sampaikan tadi, tapi kan ada etika bahasanya itu adalah etika gasan si sapi. Lawan etikanya kita sendiri untuk menyembelih supaya gitu kita kan? selamatkan juga karena jadi di Juleha juga diajarkan di mana posisi kita supaya kita selamat berdiri di mana seperti itu. Bahkan di Juleha juga pernah ada diajarkan terkait dengan simbol buntut sapi. Artinya kalau buntutnya seperti ini tuh sapi itu hendak maaf. Sampai kesananya. Baik sampai sedetil itu. Iya betul. Jadi di Juleha itu bukan hanya diajarkan masalah ilmu penyembelihan. Artinya diajarkan juga asahbillah, mengasah seperti apa supaya tajam gitu kan. Supaya ya bahasa itu standar gitu. Diajarkan asahbillah, terus diajarkan cara merebahkan sapi, bahkan diajarkan juga terkait dengan keserawannya seperti itu. Berarti banyak lah pala sisi dari sisinya yang kan disebut dengan manajemen kurban. Nah, karena kami ini termasuk praktisnya di Juleha tersebut, maka kami hanya sebatas di sembelihan dan juga masalah pisau-pisau dan asabilahnya. Kalau masalah keserawan kan kami bukan bidangnya. Baik Pak Baruni, sedikit Pak Baruni, ini mengenai manajemen ibadah kurban ini kalau menurut saya seperti apa Pak Baruni? Ya, terima kasih. Sebenarnya kami ini dengan Juleha ini jaka ibarat orang tuh bedang sanakan ya. Nah, karena apa? Kalau beliau kan fokus bagaimana menyembelih itu secara baik itulah. Nah, secara baik ya mungkin boleh dikatakan ya secara segala-galanya nanti baik atau halal apa segala macam kan. Nah, kalau menurut Ulun sebagai pendamping produk halal, proses halal, profesi seperti beliau ini memang sangat diperlukan. Sangat diperlukan, apalagi sekarang ini kan pemerintah kita sangat menggalakkan sekali yang namanya sertifikat halal. Nah, dalam sertifikat halal itu kan pasti ada nanti produk itu yang mengandung bahannya itu mengandung baik itu unggas lah atau sapi tadi atau kambing kan. Nah artinya profesi dengan beliau ini artinya di sertifikat halal itu, di proses halal itu, apabila produknya itu mengandung daging sapi, nah itu daging sapi tersebut harus melalui pemotongannya legalitas halal. Nah, kemudian di pemotongan itu kan tentunya ada tukang potongnya lah. Nah, jadi tukang potongnya ini bubuhan beliau ini yang istilahnya yang mengkondisikan bagaimana pemotong tersebut sesuai syariat itu tadi. Nah, jadi artinya profesi seperti beliau, organisasi yang Juleha itu tadi, itu memang sangat-sangat diperlukan dalam proses produk halal untuk mendapatkan sertifikat halal itu tadi. Itu. Jadi sangat berkaitan sekali sebenarnya, Bang. Sangat berkaitan. Nah, itu sebab kita tidak mungkinlah memaksa pelaku usaha lah yang mempunyai produk yang ingin dihalalkan itu tadi di sertifikat halal tanpa kita bisa memberikan solusi. Nah, itu. Tapi dulu mungkin keadaan lah, ini kebetulan ada beliau juga. Apakah di Banjarmasin ini sudah ada Ustadz, sudah banyak mungkin rumah potong hewan yang bersertifikat halal? Nah, bagaimana Pak Rahmatullah? Baik, melanjutkan ya. Nah, jadi Juleha ini itu tadi seperti yang beliau sampaikan terkait dengan produk halal itu, mereka kebanyakan bisa kembali kepada Juleha. Tapi makanya Juleha itu kami ini kan namanya perkumpulan juru sembelih halal seperti itu, atau diringkas dengan yang namanya Juleha seperti itu. Nah, Juleha itu juga ada salah satu sebutan di profesi yang mana
ketika mereka sudah memiliki sertifikasi profesi tersebut yang dari BNSP, maka mereka mendapatkan legalitas nantinya untuk proses ya, untuk proses daripada sertifikat halal tempat potong unggasnya. Seperti itu. Jadi tempat potong unggas tidak bisa mendapatkan sertifikat halal tempat potongnya jika pemotongnya belum bersertifikat juleha. Seperti itu. Jadi ada kaitan sebenarnya. Ada kaitannya. Jadi sebelum ke Pak Bahruni, ke kami dulu. Gitu. Jadi harus mendapatkan sertifikat dulu, Pak. Betul. Baru nanti kita sampean menyatakan bahwa ini halal atau tidaknya gitu, Pak. Betul, seperti itu. Iya. Tapi kembali ke pertanyaan Pak Bahruni tadi itu. Jadi kalau untuk di tempat kita, salah satu perlu kita perhatikan dan juga mungkin pemerintah juga bisa memperhatikan. Alhamdulillah kalau untuk daging itu RPH kita sudah bersertifikat halal. Jadi alhamdulillah ada auditor kemarin juga kan itu alhamdulillah, karena di sertifikat kita memiliki juleha yang bersertifikat BNSP itu ada beberapa orang. Dan cuman kendalanya di unggas tempat potong unggas itu masih hampir belum ada. Setahu ulun masih belum ada. Kalau julehanya ada cuman terkendala di penyelia. Penyelia halal. Penyelianya karena penyelia halal juga diperlukan ketika mau mensertifikasi tempat potong unggas tersebut. Nah, kalau kami kan juleha kami siap membantu untuk sertifikat halalnya, misalkan di sana belum memiliki anggotanya, kami bisa mengarahkan kami untuk melakukan kegiatan di sana pemotongannya sebenarnya bagi anggota kami yang sudah memiliki tadi sertifikat BNSP. Tapi kalau anggota kami belum, kami juga tidak bisa kan, karena ini berhubungan dengan kepemerintahan dan seperti itu. Jadi kegiatan kami ini ada dua sebenarnya. Ada yang berhubungan membantu kepada pemerintahan seperti yang tadi itu, dan juga ada yang kepada sosial kemasyarakatannya. Nah, kalau sosial kemasyarakatannya, ya seperti tadi Idul Adha segala macam, seperti pelatihan-pelatihan seperti itu. Berarti ini, kalau juleha ini hanya fokus untuk sapi berarti lah? Tidak unggas juga? Juleha untuk seluruh yang boleh disembelih. Seluruh yang boleh disembelih menurut syariat, maka juleha berperan di situ. Artinya bukan hanya di sapi, kambing, ayam, tapi ada itik, ada angsa, bahkan unta pun jika seandainya ada untanya. Berarti kita untuk saat ini unggas yang belum termonitor dengan jelas, Pak? Betul. Untuk unggas kita di Kota Banjarmasin, bahkan kemarin Banjarbaru kan ulun wilayah jadi boleh berbicara kan Banjarbaru seperti itu ya. Bahkan Kota Baru kemarin datang dari Kota Baru pun juga RPH pun juga belum punya. Nah ini nanti bagaimana BR sebenarnya kan. Mendampingi bagaimana kalau misalkan dia sulit untuk mendapatkan daging tersebut. Ragu-ragu Pak karena kita makan. Nah, pemirsa yang ada di rumah, sekali lagi kami mengundang Anda yang mau bergabung di telepon kami 0812 503 1009. Dan ini ya sangat asik sekali lah kalau Anda mungkin ikut bergabung, karena hal-hal seperti ini adalah hal-hal yang sangat boleh kita sangat langka lah kalau kita katakan untuk adanya juleha, adanya pemotongan seperti apa yang harus kita lakukan, apa yang sebelum kita memotong apa yang harus kita lakukan kan seperti itu, boleh ada detail-detailnya. Jadi Anda bisa bertanya sekali lagi melalui telepon kami 0812 503 1009 setelah yang satu ini. Bahwa BPD ini adalah salah satu pelaksana urusan layanan dasar wajib. Rencananya di area tersebut kita pasti menghadirkan dari rekan-rekan dinas kesehatan. Iya, salah satu daripada tujuan daripada pemerintah adalah untuk membentengi siswa-siswa kita. Saksikan Bapak Pandiran saban hari Senin pukul 15 waktu Indonesia Tengah hanya di Prima TV. Bapak Pandiran kita di kesempatan kali ini, dan Anda ingat bahwa kita mengupas mengenai manajemen ibadah kurban. Nah, sehingga ada Pak Ardi nih, Pak Ardi. Kita ingin dengar suaranya Pak Ardi. Pak Ardi, kalau di Juleha kan sebagai apa Pak? Kalau di Juleha nih Pak? Sebagai apa, guru masjid? Iya. Guru masjid aja yang tahu sebagai praktisi. Praktisi. Maksudnya boleh, sini apa Pak? Untuk ya praktisi? Boleh dikatakan mentor lah seperti itu. Iya.
Jadi selama di Juleha ini apa aja Pak yang sudah pian lakukan Pak untuk teman-teman kita nih Pak? Ya biasanya kan melayani teman-teman yang dari Juleha untuk apa? Untuk melakukan latihan belajar praktek di RPH. Nah biasanya kami melayani dan mementori para mereka yang belajar itu di rumah potong hewan. Jadi langsung ke sana pula ke RPH nih lah panunya. Iya. Eksekusinya langsung. Eksekusinya seperti itu. Pak, selama pian belum di Juleha lah sebelum pian belum di Juleha, itu ada merasa kesulitan Pak waktu itu Pak untuk menganui sapi-sapi ini Pak? Walaupun pian berada di rumah potong hewan gitu. Alhamdulillah enggak ada Bang kalau kesulitan. Jadi istilahnya itu karena pernah tertendang sapi lah bahasanya gitu. Ada pernah. Alhamdulillah ada pernah. Karena kan yang dihadapi hari-hari itu Pak baru nih. Hari-hari kan dihadapi kan sapi gitu loh. Jadi kalau di RPH itu ada berapa sehari itu ada berapa Pak yang harus Pak? Tergantung malamnya. Kadang kan kalau hari-hari biasa tuh kadang di angka belas-belasan. Ya kalau pas mau Idul Fitri, nah itu bisa nyampai 50 sampai 60 ekor per malam. Pas Hamin 5-nya itu. Per malam Hamin itu berarti ada berapa petugas Pak lah yang situ lah? Kalau untuk Juleha pemotongnya, petugas penyembelihnya cuma ulun aja. Ulun serangan aja. Tapi kan kadang dibantu teman-teman dari organisasi Juleha juga. Tidak maksudnya itu kan petugas yang membantu lah. Karena kan kalau sikung sapi sikung orang kan kadang mungkin Pak. Mungkin itu Pak. Mungkin. Kadang mungkin. Bisa betul Pak? Bisa. Satu orang sapi. Masih bisa Pak? Masih bisa. Oh. Ini suatu yang terkejut. Itu Pak, maaf Pak, itu ada alat kah atau memang kita masih pakai tali Pak? Pakai tali. Tali Pak, pakai tali masih manual. Manual Pak sudah. Oh, ada ring-ring yang disiapkan kan karena mereka ya memang itu kerjaannya tiap malam lah. Lalu udah profesional lah boleh dikatakan. Sudah paham nih kalau sapi batasnya gini batas harus gini gitu lah. Sudah seperti itu. Nah, berarti dalam satu malam katakanlah ada 10 katakanlah 10 sapi itu berarti untuk penyelesaiannya itu berapa waktu Pak? Ya biasanya kami start di RPH itu sekitar jam 10. Jam 10 malam. Selesainya tuh kalau udah selesai semua itu 12:30 udah selesai. Udah selesai Pak. Udah selesai. Berarti itu cukup untuk berapa petugas Pak yang membantu Pak? Petugas untuk yang di lapangan itu banyak juga. Itu kan apa namanya petugas perbagian lah. Iya, jagal masing-masing kan yang menyiapkan anak buahnya itu. Untuk yang proses pengulitan, nurunkan daging, cancang tulang. Oh, itu dari yang mereka yang apa maksudnya yang mengupahkan gitu Pak? Dari bos-bos sapinya. Oh, pemilik sapi. Oh, gitu pemilik sapi. RPH kan cuma menyiapkan tempat. Ada pemilik usaha yang menyiapkan sapi untuk sana. Jadi petugasnya memang dari sana gitu. Nah Pak, ketika ini kan yang di rumah kan mungkin hanya mendengar juga termasuk ulun kan. Karena sikung sapi itu sikung orang tuh Pak, sapi itu berapa 50 ton Pak? Beratnya 50 kilo tergantung. Lebih, kadang ada yang 300 kilo, ada yang 250 kilo, ada sampai 400, ada juga sampai 1 ton, ada mencapai yang 50 kilo aja Pak di benteng kali mana? Orang manusia atau 50 kilo di benteng kan apalagi di kan sapi gitu kan yang mempunyai instingnya berbeda dengan kita. Pak, dengan kehadiran Juleha ini menurut kalian seperti apa Pak untuk masyarakat Pak? Ya alhamdulillah sangat sangat bagus ya, sangat bagus karena kan banyak mengedukasi ke masyarakat gitu tentang bagaimana cara merobohkan yang ihsan, cara-cara penyembelihan yang bagus, yang sesuai syariat Islam gitu. Jadi ini benar-benar kita ini katakanlah berjalan dengan sesuai dengan syariat Islam untuk memanusiakan sapi gitu kan, agar sapi ini karena lagi supaya orang kita kan hendak lagi melihat ada dudukan data sapi, ada melihat yang seperti itu, maka muncullah Juleha ini. Nah, ketika itu langsung bergabung kalian Pak ke Juleha ini atau seperti apa Pak? Cuman mentornya aja Pak lah? Mentor. Sebagai mentornya saja. Nah Pak, yang hal-hal yang pian berikan benar lawan bubuhan Juleha ini apa Pak? Agar mereka ini ketika terjun ke lapangan tuh nyaman lah. Iya paling kan ibaratkan pas mau idul kurban itu, pas mau persiapan mau pemotongan hewan kurban itu kan kadang diberi arahan juga. Iya Pak. Diberi arahan. Pertama kan yang diperhatikan orang-orang yang orang-orang handling kepala itu. Nah jadi kan sebelum sapi itu benar-benar siap,
bener-bener apa jurang tuh ikatan itu bener-bener kuat. Nah kita jangan langsung melakukan penyembelihan. Jadi posisi kepala sapi itu memang harus nahap gitu bahasa kita Banjar kan. Ikatannya harus kuat, yang menahani harus nahap. Nah baru proses kedua kita melakukan penyembelihan. Jadi sebelum ikatan kepala itu benar-benar kuat, benar-benar nahap, benar-benar pas, jangan sekali-kali kita melakukan penyembelihan. Karena seperti bisa itu. lapas balas. Nah, iya bisa berbahaya. Kadang seperti itu kan, kadang pas di lapangan itu ketika apa namanya ikatannya itu belum sempurna, yang menahani belum siap. Kadang kita langsung melakukan penyembelihan. Eksekusi lah. Nah, kadang di situ tuh kan keadaan sapi itu bisa berontak. Nah, seperti itu kan yang kadang kejadian yang sawo tangan luka, apa mengenai tangan gitu. Kadang seperti itu. Nah, mungkin hendak lakasnya itu ada jawabannya karena banyak 12 ikung sapi jangan hendak lakas jar. Karena sebelah menghadangi pulang. Kan ada nang gitu kan. Nang di masyarakat yang kita lihat kan orang-orang yang memotong di luar Juleha nih, Pak. Di luar Juleha kadang-kadang ada yang seperti itu karena giliran di anu pulang jar balum jar. Jadi hendak lakas seperti itu. Nah, mungkin hal-hal seperti itu mereka akhirnya melakukan pemotongan yang di luar daripada tadi pala hendak lakas tadi itu. Hendak belakas sebenarnya. Tapi kan kadang memikirkan apa bahayanya itu. Jadi Pak Rahmatullah nih. Pak Rahmat, kalau tadi itu Pak, gimana Pak tekniknya sampai sikung sapi ke sikung manusia nih? Oh ya, sebenarnya kalau tekniknya itu yang pernah ulun pelajari ya, jadi pernah mempelajari. Dan yang pertama itu adalah menyiapkan 3 buah ring, Pak. 3 buah ring. Ring itu bisa permanen, bisa semi permanen. Ya, jadi disiapkan 3 buah ring dengan besi itu kan, dibikin besi dan juga ada lingkarnya ditancapkan atau ditanamkan ke tanah. Untuk satu untuk kepala, terus satu untuk kaki belakang, kaki depan, dan satu untuk kaki belakang. Seperti balok-balok seperti itu, Pak? Betul, balok juga bisa, tapi baloknya jangan balok yang kecil ya. Balok harus ulinya harus kuat. Pokoknya yang penting kuat lah seperti itu. Nah, itu yang pertama. Nah, jadi tahap yang pertama tuh kepala dulu diikat. Dikatkan, terus setelah kepala baru mengikat kaki belakang. Mengikat kaki belakang. Nah, kaki belakang ini diikat, caranya jangan sampai berada di posisi di belakang sapi. Dan juga jangan menundukkan badan lebih rendah daripada sapi. Biasanya video-video tutorial yang kita lihat, tutorial sih, video-video yang beredar, yang mohon maaf disepak sapi, sapi karena posisi dia mengikat itu emang lebih rendah daripada badan sapi. Posisi orang nih, posisi orang yang mengikat, dia betunduk atau bedungkong kan bahasa Banjar, nyok mengikat itu rawan bahaya itu. Jadi posisi-posisi juga diajarkan di mana cara mengikat itu atau itu. Nah, terus ketika sudah diikat kaki belakang dengan diangkat ada sedikit dijingkit lah di belakang itu, nah baru diikat kaki depan. Ya, karena setelah kaki depan diikat, baru menggunakan yang namanya simpul parut. Nah, simpul parut. Nah, simpul parut itu jadi ketika sapi itu ditarik, dia akan lemas, Pak. Lemas. Sudah kehilangan kekuatan. Iya, lemas sepertinya di sini seperti ada saraf apa gitu nah. Dan lemas tak rabahnya. Nah, Datuk Lampayan menyebutkan di dalam kitab Sabil Mutadin disunahkan merebahkan hewan kurban dengan lembut. Nah, ternyata literasi tersebut ulun komparkan ke ternyata ilmu di Juleha bukan ilmu yang baru. Datuk Lampayan jauh-jauh harus sudah mengajarkan. Iya, betul. Disebutkan disunahkan untuk sapi itu mengikat kedua kaki depannya, ya kan? Dan satu kaki kiri belakangnya. Satu aja benar. Satu kaki kiri belakang dan kaki kanan itu ditinggal. Kalau kita berpikir secara teksnya, kalau bahasa dalam dalam fikih itu kan sebenarnya, nah dilalahnya itu tidak disebutkan, tidak boleh menginjak, tidak boleh menduduk, itu kan tidak disebutkan. Tapi kalau proses keadaannya seperti itu, sapi itu kan setelah disembelih dia pasti akan bergerak. Nah, kalau seperti itu gambarnya ada di dalam kitab itu, berarti kan ada orang dihiga. Kayak berapa barak berarti? Kalau kau barak bujur. Iya, bujur. Iya. Hari itu sudah mengajarkan bahwasanya sapi itu jangan ditindihi. Kalau orang di mana aja Datuk Lampayan menyebutkan tidak ada ditindihi, ya kalau secara tekstualnya memang tidak ada. Tidak ada. Tapi kan secara konteksnya, kalau bahasa kitab itu namanya mafhum muwafaqahnya itu, kita bisa memaham dari situ. Karena kalau sapi itu dibiarkan kada diikat, otomatis orang kada kau beparak. Coba kan beparak kita pacul beneran. Pacul bang gigi palsu. Nah, itu ternyata jauh-jauh. Nah, di Juleha kan diajarkan seperti itu tuh. Ternyata jauh-jauh hari Datuk Lampayan juga ajaran seperti itu.
Tapi kenapa batis kanan itu tidak diikat? Nah, itu, ternyata batis kanan itu tidak diikat. Kan ketika disembelih kan hewan itu kan bergerak tuh. Nah, ternyata geraknya itu pun ada yang menyebutkan bahwa itu bukan gerak karena kesakitan. Tapi karena namanya ATP ya, mungkin yang belajar biologi sebenarnya adenosine trifosfat itu, gerak itu. Nah, dia bergerak, itu dia memompa jantung. Semakin kuat gerakannya, semakin dia memompa jantung, maka semakin banyak darah yang keluar. Dan semakin cepat hewan tersebut matinya. Itu sebenarnya kalau filosofinya. Itu sebenarnya. Ini memang secara sensi seperti itu gitu lah. Jadi ternyata hikmah daripada kaki kanan itu dibiarkan tidak diikat. Wah, dia kan mengompat, mengompatnya ke jantung kan, makanya direbahkannya ke kiri, ke kanan. Kenapa? Supaya jantungnya berada di atas. Karena terkapit jantungnya, jantung terpompa, dia cepat keluar. Nah, darah, jadi ternyata semakin banyak darah yang keluar, ya, semakin ini mungkin kan misalnya kalau ada dokter anak kan, ya, semakin banyak darah yang keluar di proses sembelihan itu, maka semakin bagus kualitas daging yang didapatkan. Karena darahnya memang harus dikeluarkan, boleh? Memang karena hikmah sembelihan itu, hikmah dari sembelihan itu adalah memisahkan darah dari daging. Iya, jadi syariat Islam, kenapa jadi harus hewan itu disembelih? Karena tujuannya adalah untuk memisahkan darah dari daging, sehingga daging yang kita konsumsi itu sangat tidak ada lagi bahasanya, kada ada lagi darahnya. Kenapa? Karena Pian mungkin tahu sendiri, virus itu berkembang melalui apa? Darah. Betul. Iya. Betul. Karena darah itu tempatnya mikroba dan juga kuman segala macam itu. Sehingga syariat mengatur kita untuk masya Allah, ketika kita belajar kan seperti itu. Ini sebenarnya kita menggabungkan ilmunya kan. Betul, Pak. Jadi masya Allah, luar biasa ini. Ternyata kenapa jadi kita dianjurkan untuk kenapa hewan itu tidak harus disembelih di sini gitu. Kenapa tidak? Ternyata ya semua itu ada hikmahnya gitu. Bukan hanya sekedar sembarangan yang asal-asalan tidak ada asal-asalan sembelih atau dirobohkan seperti ini. Jadi ternyata ketika kita merobohkan tubuhnya posisinya seperti ini, kepalanya seperti ini, tentu ada artinya sebenarnya. Dan bahkan di Juleha yang ulun pelajari itu, yang ikut sama kawan-kawan itu, diajarkan yang namanya menyembelih sapi itu harus berisian 2 buting lading. Walaupun sapinya sikung aja, jelas seperti itu. Tetap 2. Iya. Jadi Jun ilmu hanyar bolang nih kan. Dapat ternyata ketika kita membaca literasi di dalam kitab itu, bahkan Sabil Muhtadin juga, ternyata Datuk Kelampaian jauh-jauh hari juga mengajarkan kalau bisa 2 membawa. Tapi ini pun juga kembali tadi secara mafhumnya, secara konteksnya kita temukan, karena dalam kitab Sabil Muhtadin itu seperti ini, ada satu buah redaksi, jika seandainya pisau yang digunakan itu tumpul atau dia patah, atau kalau bahasa Banjarnya takipai, melacong. Saking semangatnya lah. Kenapa jadi melacong? Karena jadi beliau tadi kan sapinya begagal, melacong. Limbah itu kan, ya kan kada boleh jual. Kalau orang bahari kan menyebut jangan 2 kali menyembelih aja. Gitu kan. Limbah kan melacong, dibulikinya, tapi dibuliki catatan itu dengan segera, dengan pisau yang lain. Tumpul tadi diganti dengan pisau yang lain. Dengan segera, maka sah dan boleh saja itu. Kayak apa kita hendak segera lamun ladingnya di rumah sebutingnya, mampir ke rumah sekali mampir ke rumah bini turun ke pasar pulang. Jadi kedap kerja istilah orang tuh tersembelih 2 kali itu tidak ada kata-kata seperti itu. Itu seharusnya tidak boleh ada kata-kata seperti itu. Karena seperti ini dikatakan kan kita ingin mempercepat memproses bahwa agar sapi ini cepat mati kan seperti itu. Tujuan seperti itu. Jadi kalau ladingnya disebutin tumpul, yang ada ini kita gunakan gitu kan. Tapi kan dengan catatannya dalam kitab itu boleh dengan catatan dengan segera. Harus dengan segera. Nah, kalau segera itu lamun misalkan ladingnya sebuting aja bisi, sebutingnya masih di rumah. Kan kadang mau segera itu. Jadi makanya cucuk aja nih berarti nih ilmu Julhani kada ilmu hanyar kan, ilmu. Cuman kitanya aja kan terkadang yang susupan lah bapak takon-takon seperti itu. Cuman syukur kan daripada hari ini nih acara Prima TV kan Primati mengundang kita sebagai mudah-mudahan juga bisa menjadi amal jariah kan ternyata. Berarti kan seberatan tahu sudah nih kan. Seberatan tahu. Kalau masih ada yang kita lihat kan ada yang beruduk beras sapi, berarti masih belum tahu, Pak. Berarti ini perlu ada lebih giat lagi sosialisasinya. Nah, untuk sosialisasi seperti apa Pak baru ini yang harus dilakukan semestinya? Ya. Seperti yang Pak Mujib tadi sampaikan lah. Jadi untuk sosialisasi atau
ketidaktahuan masyarakat kita itulah. Nah, khususnya yang saudara-saudara kita yang biasa kalau di hari kurban itu tukang sembelih apa itu kan. Nah, dan memang kita jujur aja melihat di lapangan tuh memang banyak lagi yang tidak sesuai yang seperti yang beliau sampaikan tadi kan. Mungkin salah satunya itu ya mungkin seperti Juleha ini kan sudah artinya mereka sudah membuka diri kan. Artinya ini loh organisasi kami ada di Banjarmasin di Kalimantan Selatan. Nah, jadi harapan ulun juga lah, karena kami tadi ini kan sebagai partner juga kan. Nah itu untuk menentukan halalnya. Nah itu. Jadi kalau harapan ulun sebagai pendamping halal karena tadi partner. Artinya ya mungkin bisa juga lah kita minta tangan dari pemerintah itu kan. Nah, untuk mungkin lebih mensosialisasikan lagi ke daerah-daerah lah. Nah, atau mungkin ke masyarakat yang pastinya. Karena mungkin kalau Juleha sendiri lah mungkin banyak keterbatasan kan. Nah, jadi harapan ulun lah sebagai pendamping halal artinya organisasi ini memang sudah sangat-sangat bagus dan sangat dibutuhkan. Nah, supaya apa? Supaya dalam proses penyembelihan tadi lah masyarakat khususnya yang biasa menyembelih itu artinya mereka secara akidah lah, secara fikihnya itu tahu. Artinya bagaimana menyembelih itu secara syariat Islam dan bagaimana juga teknik menyembelih itu secara benar. Nah, itu. Jadi itu tadi artinya Juleha ini sangat bagus. Dan harapan kita ke depannya masyarakat kita ini khususnya Kalimantan Selatan itulah harus lebih tahu lagi. Artinya harapan kita dibantu oleh pemerintah. Nah, itu sama seperti profesi ulun ini kan sebagai pendamping halal ini. Artinya jujur aja sampai sekarang kan ya boleh dikatakan masyarakat kita itu banyak kada tahu. Masih banyak belum tahu. Banyak belum tahu. Nah, karena karena keterbatasan kita. Ya walaupun zaman sekarang lah ada media sosial tapi tidak cukup. Nah, tidak cukup untuk itu. Artinya harus ada campur tangan pemerintah juga lah. Nah, makanya ulun pribadi dan mungkin juga pengurus Juleha ini sangat berterima kasih nih lah dengan jajaran Prima TV ini kan. Sosialisasi nanti akan terus kita berikan gitu asal ketersediaan datangannya lagi. Kan seperti itu. Baik, kita akan lanjutkan kembali Bapanderan kita tentunya setelah yang satu ini. Bahwa BPBD ini adalah salah satu pelaksana urusan layanan dasar wajib. Rencananya di area tersebut kita pasti menghadirkan dari rekan-rekan dinas kesehatan. Iya, salah satu daripada tujuan daripada pemerintah adalah untuk membentengi siswa-siswa kita. Saksikan Bapak Pandiran Saban hari Senin pukul 15 waktu Indonesia Tengah hanya di Prima TV. Baik, kita lanjutkan kembali Bapak Pandiran kita. Nah, tentunya mendekati hari, tinggal kalau kita hitung-hitung hari mungkin 3 hari lagi bola. 3 hari karena Jumat kan hari raya. Tapi ada yang motong Jumat, orang ada yang kada gitu Pak. Tapi kan prosesnya kan seminggu lah Pak untuk ada nih. 4 hari bola sampai hari Jumat. Nah, sampai hari Senin. Dan paling tidak pengetahuan penyembelihan ini nanti bisa ditonton ulang lah. Nantinya kan di tayangan-tayangan Prima TV. Tapi tidak lengkap kayaknya untuk kesempatan kali ini kita juga ingin tahu. Kalau tadi kan kita tidak melihat prosesnya bagaimana. Nanti kita akan coba cari videonya Pak lah. Untuk mudah-mudahan ada. Nanti kita akan coba tayangkan. Termasuk juga kita ingin tahu senjatanya nih Pak. Kalau orang perang itu kan senjatanya kan. Baik Pak Ardi, senjatanya seperti apa Pak untuk kita melakukan penyembelihan ini Pak? Jadi kalau senjatanya ya pisau kan. Pisau. Tapi kalau pisau itu kan memang standar dari kami itu lebih lebih menekankan tuh ya paling kada ukuran 12 inch. Atau sekitar 30 sentian. 30 cm Pak lah. 30 cm. Itu untuk yang untuk penyembelihnya. Untuk penyembelihannya. Itu ada tebalnya berapa itu Pak? Kalau tebalnya enggak ada masalah. Tidak masalah. Yang penting ukuran panjangnya. Ini kita ada contoh nih Pak. Ada. Bisa diperlihatkan Pak untuk pemirsa paling tidak Pak. Kalau yang ini. Nah kalau ini kan bisa pabrikan nih. Ini brand-brand dari luar kan. Ini dari luar. Nah ini barang. Ini barang dari luar. Ini 30 cm Pak. 30 cm. 12 in. 12 in.
Kalau sebuting lading ini ke beberapa ikung sapi, Pak? Tergantung cara pengasahannya juga. Tergantung skill kita mengasah. Kalau kita ibaratkan ngasahnya bagus, skill penyembelihannya bagus, satu pisau sampai 20-30 sapi bisa. Bisa, Pak? Bisa. Oh ya, kalau yang satunya ini apa, Pak? Satunya ini, Pak? Nah, pisau pabrikan juga. Oh, sama Pak lah? Enggak, sama. Cuma beda bentuk aja. Bentuknya aja. Oh, iya. Nah, berarti kalau yang selama ini Pak yang kita lihat di pada waktu penyembelihan itu ada yang mau asah lading itu, Pak. Betuntung mau asah lading, berarti itu masih belum standar kah, Pak? Iya, belum standar tajam berarti itu. Berarti kalau mestinya orang penyembelihan yang di luar Juleha malah saya lagi itu berarti harus benar-benar menyiapkan senjatanya ini paling tidak. Dan ini sudah disosialisasikan Pak mengenai 30 cm tadi. Udah. Sudah apanya ini dan memang harus membawa batu asahan nggak, Pak? Kada bisa kada pernah bawa asahan. Kalau penyembelihan tuh nggak pernah Bang membawa batu asahan. Tapi kalau ibaratkan nang bubuhan ininya kan bubuhan menyanginya bisa. Karena ulun kan beberapa kali dalam hal ini kan melihat gitu Pak Barundila. Karena setiap kali Mbak sudah masah dulu menghadang nang sapi seikung diikat nih, diasah pulang. Karena diasah pulang. Nah, itu tuh berarti masih belum standar lah. Belum standar tajam berarti kan. Ketajamannya masih belum standar gitu kan. Yang kurang bagus pula. Nah, hal-hal seperti ini memang disosialisasikan lah oleh Juleha nih, Pak. Di ketajaman aja kan? Ketajaman. Ya harus di pengasahannya bagaimana, teknik-teknik pengasahannya bagaimana, dan hasil ketajamannya pun bagaimana. Itu memang sudah dilakukan, disosialisasikan terus gitu, Pak. Setiap kegiatan ada. Praktek asabilah namanya. Berarti ini kan dikatakan bilah malah praktek asabilah. Dan ini sudah Nah, Pak, ketika ini kan bubuhan Juleha ini kan sudah mensosialisasikan, sudah mengumpulkan orang-orang nih. Betul hasil yang mereka lakukan itu pernah dilihat lah, Pak. Otomatis harus dilihat. Maksud dipraktekkan mereka langsung di RPH kah? Atau seperti apa? Atau menunggu nanti tanggal 6 kah? Memang kebiasaannya kan tuh untuk selama ini, untuk sementara ini nih, kami kan lebih di RPH lebih memprioritaskan orang-orang baru gitu. Biasanya kan mereka yang udah menganui teknik asah ini orang-orang lama gitu, yang sudah mau mendalami teknik asah. Jadi tinggal kami cek aja ketajamannya, tinggal cek. Ibaratkan untuk seles kertasnya bagaimana, untuk ke seles plastiknya udah kena kah, atau ke seles tisunya udah kena gitu. Jadi ini memang harus benar-benar tajam, ada contoh ada standar yang harus dilakukan. Karena kalau ini kertas tajam sudah disampaikan tadi kan, ladingnya melacung, ambil ke rumah karena membawa lading sebutingannya. Nah, ini kan jangan sampai terjadi seperti itu, lalu akhirnya ada jurang tuh ada gremengan di luar, sapinya disembelih 2 kali, kan kayak itu, jadi kada nyaman kita mendengar kayak itu. Nah, berarti pengasahan ini sudah dilatih seperti itu, dan nanti dilihat lagi hasilnya. Harus dicek lagi. Lagi. Pak Ardi, Pak Rahmat, kalau untuk yang merabahkan tadi Bang sudah dicek juga Pak orang-orangnya nih, Pak? Jadi terkait dengan merubahkan sapi itu, apa yang asabilah tadi, alhamdulillah, artinya output dari pelatihan yang pernah kita adakan, yang tadinya mereka itu tidak bisa untuk mengasah pisau, alhamdulillah sekarang sudah bisa, dan pisaunya juga alhamdulillah ada beberapa yang itu hasil daripada kegiatan itu luar biasa. Dan terkait dengan untuk praktek merabahkan sapi, nanti kita lihat nih di Idul Adha, apakah mereka bisa menerapkan atau tidak, karena kan bahasa seperti ini dalam hadis kan juga ada wa inna ma'alikal balagh, kan kita hanya sekedar menyampaikan. Mereka mau ngikut terkadang seperti ini. Hewan ini ketika kurbanan itu terkadang
menimbulkan emosi yang sangat luar biasa juga, sehingga mereka terkadang gegabah atau jaka bahas atau gurusukah. Nah, kadang lalu bilang nang diajarin lah. Nggih, sudah kada konek apalagi mah saja ada antusias masyarakat yang melihat yang luar biasa, sehingga itu makanya diperlukan yang namanya ketenangan juga sebelum melakukan proses tersebut sehingga bisa berjalan dengan lancar. Dan itu juga ketika ada gerombolan itu orang-orang banyak itu juga itu bisa berdampak kepada stresnya hewan. Berarti pengaruhnya cukup kuat Pak, kan berbeda dengan RPH Pak. RPH kan karena manusianya nih, cuma petugas-petugasnya. Tapi kalau di kampung kan, wah rame menonton ini Pak. Itu berdampak kepada stresnya hewan. Jadi maksudnya stres hewan itu sapinya bisa hamuk ya, atau bahasanya itu kalau sudah sapi itu stres nanti bisa berdampak kepada yang namanya kualitas dagingnya pun juga berpengaruh. Tapi ada unik ini. Kita compare lagi nih kepada ilmu yang kita pelajari di pondok kan seperti itu. Ternyata ketika si penyembelih itu dia membaca kalimat bismillah dengan nyaring, maka ternyata hewan tersebut akan merasa tenang ketika mendengarkannya. Dan ketika hewan itu tidak stres, tenang kan berarti tidak stres tuh. Ketika hewan itu tenang, menurut atau tidak stres, menurut dari ilmu sains kedokteran, maka daging yang didapatkannya itu akan mendapatkan daging kualitas bagus. Jadi tergantung cara kita tadi malah memperlakukan sapi dan cara menyembelihnya sapi. Makanya kata beliau tadi kan tergantung kepada skill daripada si penyembelih. Itu sangat berdampak sekali. Ke situ. Kalau misalkan ladinya misalkan kurang tajam, itu maka menyebabkan juga saluran darah yang wajib atau disunahkan itu untuk memotongnya itu akan tampan bahasa kita tersumbat kan tersumbat karena emang dari skill daripada pemotongnya juga seperti itu. Dan tersumbat itu menyebabkan hewan tersebut lambat mati dan darah tidak deras keluar. Nah, ini juga kita juga memberikan pesan juga mungkin di dalam kesempatan ini kepada sebaratan penyembelihan, karena di dalam pelajaran 7 itu tidak dibenarkan si penyembelih meninggalkan sapi sebelum sapinya mati. Itu artinya apa? Iya, tidak dibenarkan. Kenapa? Karena si penyembelih harus bertanggung jawab. Karena sapi itu tidak dibolehkan dilakukan proses berikutnya jika dia masih hidup. Maksud dia masih itu dia dalam proses menuju kematian. Nah, maksud saya seperti itu. Kan karena seperti ini, yang seperti pen aja tadi, karena kebanyakan yang disembelih kan, telepon berangkat padahal dia belum mati, sapi sudah disembelih tapi belum mati. Nah, itu di Julha tidak dibenarkan. Jadi kita itu si penyembelih harus benar-benar menunggu sampai dia mati. Nah, proses kematian tersebut menurut jurnal yang disampaikan oleh Dr. Anang dalam kesempatan pelatihan disabil kemarin itu menurut jurnalnya paling cepat itu di bawah 3 menit. Itu jika sampai proses kematiannya sampai dia mati itu paling cepat itu di bawah 3 menit. Tapi itu yang proses yang saluran darahnya luar biasa. Tapi jika seandainya mungkin prosesnya tadi kurang cepat proses darahnya karena salah satu faktornya skill dari penyembelihnya tadi, maka itu akan berdurasi sampai 10 menit sampai 15 menit baru dia mati. Pak, kalau kita melihat kalau kita melihat toh yang ada tuh kadang-kadang tuh ketika nyembelih itu ada lagi mencalok menatak apa gitu Pak, di dalam sini ada yang ditataknya lagi gitu loh. Nah, itu benar-benar rasakan darahnya itu memang boleh Pak. Nah, jadi biasanya juga kalau kita di selama yang dipotongnya itu adalah tadi saluran darah. Yang wajib dipotong itu ya kalau menurut mazhab kita Imam Syafi'i, yang wajib dipotong itu saluran pernapasan dan saluran makanan. Adapun 2 saluran darah Imam Syafi'i mensunahkan. Berbeda dengan imam-imam yang lain, itu mewajibkan yang namanya saluran darah juga termasuk diwajibkan ya. Imam Malik mewajibkan. Kalau Imam Abu Hanifah itu 3 dari yang 4. Ya, 3 dari yang 4. Yang penting 3 dari 4 yang macam itu terpotong semua. Dan terpotong sunah. Jadi jika seandainya di saat proses penyembelihan itu yang itu tidak terpotong atau pampan, jangan bahasa Banjarnya salur buntu buntu, maka itu bagus setelah dipotong lagi. Karena itu dia mempercepat proses kematian hewan tersebut. Nah, seperti itu. Yang penting tadi yang dipotong tadi adalah emang saluran darahnya, bukan yang lain-lain. Dan tadi kan yang cukup menarik tadi adalah ketika kita tidak boleh meninggalkan itu Pak. Betul. Kadang-kadang yang kita lihat, kita kan fakta nih Pak, kita bicara fakta. Kadang-kadang ketika nyembelih ada yang meninggalkan atau berpindah ke sapi yang lain gitu kan, sementara sapi yang ini masih belum mati gitu kan Pak.
Nah, hal seperti itu kan paling tidak ketika menonton tayangan ini paling tidak ada sebuah pembelajaran gitu Pak yang diadakan. Makanya tadi jika seandainya hewan tersebut kan tidak mati, tapi kan biasa berdalih tuh, di sana menunggu aku lagi, kan berdalih kan biasa gitu. Ya kalau sudah seperti itu bagi-bagilah sama kawan, kan, gitu kan. Bagi rezeki. Bagi-bagi. Makanya di Juleha itu ada memiliki PC ya. Iya, kalau bisa tuh satu Juleha satu masjid gitu kan. Iya. Nah jadi kalau jangan masuk, karena apa? Kalau saat yang penting kan bagaimana proses ini bisa berjalan dengan halal dan juga ihsan. Betul. Kalau kita tidak mengatakan bahwa proses penyembelihan orang itu tidak halal, tidak. Kita mengatakan hal, cuman dalam prosesnya tidak ihsan seperti itu. Sedangkan hadisnya kan fa idza zabahtum wa ahsinu dzibha. Artinya prosesnya juga bukan hanya harus disembelih, tapi prosesnya pun juga harus ihsan. Jadi kita harus benar-benar prosesnya, tidak mengejar proyeknya Bala. Betul. Tidak mengejar tapi proyek. kan kalau meminta dengan teman yang lain harus ada kesepakatan. Artinya berapa persen gitu. Baik, di kesempatan kali ini mungkin Pak Burhan ada yang ingin disampaikan Pak dengan pemirsa kita Pak. Kesempatan kali ini sebagai closing lah Pak, silakan. Ya, jujur aja nih, kita mungkin Bapak juga mendapatkan pengetahuan baru, ilmu baru. Nah, artinya tadi ulun kada sampai sejauh itulah. Artinya ladingnya aja, pisaunya aja kan ada syarat-syarat tertentu. Betul. Nah itu. Tapi kalau kita melihat di lapangan, malah kenyataan di masyarakat itu banyak aja yang ya tadi ada yang limbah nyembelih asah lagi kan. Nah itu. Ya jadi harapan ulun mendengar tadi apa yang disampaikan oleh Ketua Juleha kita itu tadi, artinya sangat-sangat perlu lah bagi para saudara-saudara kita lah yang biasa mungkin tukang jagal lah, tukang sembelih, artinya belajar lagi. Nah belajar lagi artinya ya walaupun mungkin istilahnya itu yang penting mati aja. Nah itu artinya jadi dibalik yang penting mati itu tadi, sapi itu tadi atau hewan itu tadi, ada hal-hal yang memang harus kita perhatikan lagi. Betul. Nah artinya tadi kan ada ilmu tadi dari segi kesehatan, dari segi apa, mungkin kalau darahnya banyak lah, matinya cepat, itu akan mempengaruhi kenikmatan daging sapi itu tadi. Nah itu artinya luar biasa apa yang disampaikan beliau tadi. Nah jadi ulun satu aja harapan sebagai pendamping halal lah, karena kami ini kan istilahnya duet, nah partner. Nah artinya harapan kepada saudara-saudara kita lah, yang biasa menyembelih lah, ya walaupun mungkin setahun sekali lah Ustaz lah. Nah artinya perlulah diperhatikan baik itu syariatnya, fikihnya kan, kemudian standar ladingnya tadi bagaimana lah, dan hal-hal yang kecil-kecil itu tadi sebenarnya tidak kecil. Artinya mungkin kalau sepintas lah yang tadi kata boleh ditindihi itu tadi, mungkin kalau di masyarakat biasa aja itu, niatnya bagus katanya supaya sapinya beranak. Nah padahal di balik itu kan ada hal-hal nanti mempengaruhi ke kualitas penyembelihan itu tadi. Nah jadi, dan yang utama tadi harapan ulun juga kepada pemerintah lah khususnya. Nah artinya Juleha ini dibantulah untuk sosialisasinya kan, untuk mungkin kepada para penyembelih-penyembelih yang lain lah yang mungkin masih belum ikut kepelatihan Juleha ini, ya siapa tahu mungkin nanti pemerintah sebagai donatur lah, atau mungkin sebagai penyelenggara. Jadi mungkin untuk mengikuti kegiatan tersebut mungkin bisa lebih dimudahkan lagi. Pelatihan gratis gitu kepada warga gitu Bala. Iya, inggih. Ya itu aja. Baik, Pak Ardi ada yang ingin disampaikan Pak Ardi? Silakan. Silakan. Ya mungkin untuk menghadapi Idul Kurban ini kan, lebih diperhatikan lagi ketajaman pisaunya. Gitu. Pertama ketajaman pisau, yang kedua handling pemegang kepala itu saat melakukan penyembelihan itu, yang orang-orang yang memegang kepala tuh harus benar-benar kuat, atau seumpamanya ibaratkan yang kita masih merasa ragu kan, ditambah tali aja sebagai membantu untuk menguatkan ikatannya. Jangan ibaratkan bahasanya tuh dipikuti pakai tangannya, jangan. Harus ada bantuan lah, modelnya diikatkah atau diolah tiangan sebagai membantu supaya kepala saat melakukan proses pemotongan itu kepala tuh kada berontak, kada bangun gitu, kada bergerak. Itu yang ketiga,
saat melakukan penyembelihan, sebagaimana riset yang ulun perhatikan di RPH, itu yang diperhatikan ketika napas sapi itu, ketika napas sapi itu menghembuskan napas, nah di situ kita menjalankan pisau. Oh, paham. Jadi ketika bernapas, kita ambil cepat. Kan napas sapi itu keluar masuk nih. Iya, Pak. Iya. Seperti itu. Nah, ketika sapi itu menghembuskan napas, di situ kita memulai penyembelihan, memulai menjalankan pisau kita itu. Karena riset yang ulun perhatikan di RPH, ketika kita memotong saat sapi itu menghembuskan napas, itu jarang terjadi kebuntuan, Karena langsung mengeluarkan darah. Jarang terjadi kebuntuan. Nah, mungkin itu aja yang ulun tekankan kan lawan para penyembelih-penyembelih nih. Itu luar biasa Pak yang sudah tekankan tuh, karena masalah landingnya bang utama. Kan senjatanya itu, Pak. Baik, Pak Rahmat, ada yang ingin disampaikan? Silakan, Pak. Ya, baik. Pertama tadi kepada pisau ya, biar tidak tersalah nih. Artinya pisau ini tidak mesti impor, pisau lokal. Yang penting tadi kata beliau standar ketajamannya yang perlu diperhatikan. Artinya tidak mesti impor, dan juga yang penting higienis dia, bersih. Artinya jangan sampai pisau yang bertagar pun juga digunakan seperti itu ya. Terus juga mungkin harapan mudah-mudahan siapapun yang menjadi eksekutor tentunya di kegiatan Idul Adha, baik itu panitianya dan juga penyembelihnya serta yang jagal yang merebahkannya itu, tentunya semoga semuanya juga diberikan keselamatan ya terkait dengan kegiatan Idul Adha. Tidak ada lah yang mendapatkan musibah-musibah lah dan seperti itu. Nah, maka dari itu mudah-mudahan juga nanti ke depannya bagi kawan-kawan yang mau meminta kami, karena kami ada memiliki program yang namanya JGTM. Nah, JGTM itu Juleha Goes to Masjid. Nah, jadi kami dipinta dan kami datang mensosialisasikan apa itu Juleha dan juga bagaimana tata cara penyembelihan dan sebagainya, seperti manajemen ibadah kurban yang itu. Pokoknya kami datang dan itu gratis, tidak ada dikenakan biaya sebesar ini. Alhamdulillah ini sudah ada 2 kegiatan tadi yang sebelumnya Idul Adha. Jadi kepada masyarakat mungkin ya, panitia masjid juga yang menginginkan kehadiran kami di masjidnya terkait dengan sosialisasi Juleha, maka insya Allah untuk syiar daripada sembelih halal itu kami siap untuk datang. Nah, seperti itu. Kemana mereka menghubungi? Nah, kemana mereka menghubungi? Tuh, kalau misalnya kemana mereka menghubungi, nanti bisa dihubungi mungkin ke WhatsApp ulun ya, atau juga ke Instagram juga ada. Kami juga ada Instagram Juleha Kalsel, tentunya juleha.kalsel. Bisa, atau ke nomor yang ulun boleh disebutkan, misalkan dengan nomor 0896 9156 7117. Dan perlu dicatat, Pak, 0896 9156 7117. Kalau sebanyak-banyak 10.000 aja. Bercanda. Jadi silakan, artinya kita tetap terus akan mengedukasi masyarakat bagi yang ingin dalam untuk di sosial kami datang. Insya Allah kami siap untuk datang kehadiran kemanapun. Karena kemarin ulun juga baru datang di Kota Baru juga mensosialisasikan kegiatan itu tersebut. Baik, terima kasih. Tentunya ini adalah ilmu yang sangat bermanfaat sekali baik bagi kita gitu pemirsa, maupun juga tentunya bagi pemirsa Prima TV yang ada di rumah. Dan tadi sudah dititipkan nomor telepon, kali aja ada panitia-panitia masjid yang mungkin masih agak ragu dan penasaran, bisa menghubungi beliau atau juga bisa menghubungi Instagram tadi mana? Instagram Juleha Kalsel. Nanti minta dihubungi di sana, dan tentunya mereka sekali lagi siap untuk datang untuk membantu demi kelancaran ibadah kurban yang ada di semua panitia kurban yang ada di Kalimantan Selatan lah, panitia khususnya. Baik, kita berpisah dulu, harapan berdapat di kesempatan yang akan datang. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.